Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari yang indah ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Membedah Dosa Sugar Daddy. Nas firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah." Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah mendengarkan istilah yang lagi tren di tahun 2018 bahkan sampai hari ini, yakni sugar daddy? Apa sebenarnya sugar daddy? Jadi sugar daddy ini adalah istilah slang untuk menyebut pria yang menawarkan dukungan finansial maupun material kepada seorang yang lebih muda. Sementara menurut kamus Merriam-Webster, sugar daddy merupakan sebutan untuk pria dewasa kaya yang menghabiskan uangnya demi membelanjakan kekasih maupun simpanannya berbagai barang. Kekasih atau simpanan tersebut biasanya berusia jauh lebih muda. Jadi di dalam hubungan bersama sugar daddy, orang yang lebih tua akan memberikan pasangannya yang lebih muda uang untuk membayar tagihan-tagihan, sewa rumah, membeli baju atau perlengkapan kecantikan pribadi, dan sebagai gantinya, sugar daddy ini akan ditemani dalam level hubungan apapun yang telah mereka sepakati. Jika sugar daddy adalah istilah untuk menyebut orang yang menyokong biaya hidup seorang lebih muda, maka ada sebutan juga untuk pihak yang biayanya disokong. Mereka adalah para sugar baby. Dulu di zaman saya masih sekolah, zaman SMA, ada sebuah pelajaran ekonomi yang mendefinisikan arti pasar, yakni pertemuan antara permintaan dan penawaran. Terjalinnya hubungan antara sugar daddy dengan sugar baby itu bisa kita katakan seperti itu. Di satu sisi ada permintaan, di sisi lain ada penawaran. Hubungan antara sugar daddy dan sugar baby akan menjadi sugar dating ketika terjalin atau tercapai sebuah kesepakatan. Sebenarnya jauh sebelum munculnya istilah sugar daddy dan sugar baby ini, zaman dulu itu memang sudah ada hubungan yang seperti ini. Cuma pada waktu itu kita taunya pejabat dan simpanannya, atau pengusaha kaya dan simpanannya. Tidak masalah sebenarnya terjalin hubungan antara seseorang pria yang lebih tua dengan wanita yang jauh lebih muda, selama masing-masing pribadi tidak sedang terikat di dalam suatu pernikahan kudus dengan pasangannya yang resmi. Masalahnya para sugar daddy ini rata-rata adalah orang yang sudah memiliki istri dan anak. Sementara sugar baby, mereka adalah wanita-wanita muda yang mengharapkan kehidupan sukses dengan cara yang instan. Mereka mempergunakan aset yang Tuhan berikan, yakni kecantikan, untuk mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan. Kitab suci kita dengan tegas mengecam praktek prostitusi dan menyebut orang-orangnya itu sebagai perempuan sundal. Apa yang sedang dilakukan oleh sugar baby itu adalah sama dengan prostitusi atau jual diri demi mendapatkan keuntungan atau kekayaan, dan juga demi memperoleh segala sesuatu yang ia idam-idamkan secara instan tanpa butuh effort atau kerja keras. Yang harus kita tegaskan di sini ialah selama ini orang memandang fenomena sugar daddy dan sugar baby di dalam sebuah hubungan sugar dating itu dipandang sebagai sesuatu yang salah secara sosial dan moral. Tetapi adakah yang tegas mengatakan bahwa fenomena ini adalah dosa di hadapan Tuhan? Sekali lagi kita baca, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah." Perhatikan dan garis bawahi kata dihakimi oleh Tuhan. Ada pepatah dunia yang pernah saya baca bahwa seorang wanita diuji di saat prianya tidak memiliki apa-apa. Sebaliknya seorang pria, ia akan diuji saat ia memiliki segalanya. Saya nggak pengen merasa sok suci dan menghakimi orang lain. Karena kalau seandainya saya berada di dalam posisi sugar daddy, saya menyadari godaannya itu besar, saudara. Seorang laki-laki saat ia punya kuasa, ditambah lagi saat ia punya uang yang banyak,
ia jauh menjadi lebih kreatif di dalam berbuat dosa. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kalau saudara masih belum kunjung kaya dan berlimpah-limpah. Karena mungkin saat ini Tuhan sedang mendidik karaktermu terlebih dahulu. Biar jangan ketika Tuhan melimpahkan engkau berkat-Nya, engkau lantas diperhamba oleh hawa nafsu dan menyalurkan keinginan-keinginan hasratmu yang jahat itu melalui berkat yang engkau terima. Laki-laki akan mudah sekali selingkuh ketika ia punya banyak uang, ketika ia ada di dalam kemapanan. Demikian juga peringatan bagi para sugar baby, wanita-wanita muda. Kalian adalah orang-orang yang harusnya memiliki masa depan yang baik. Kalian seharusnya menjadi wanita-wanita Tuhan yang terhormat, yang kudus, yang menjaga kesucianmu sampai engkau diberkati di dalam pernikahan kudus. Oleh sebab itu, hormatilah itu. Berlakulah bijak dan sabar. Ketika engkau memiliki keinginan, sesuaikanlah keinginanmu itu dengan kemampuanmu. Jangan lantas menghalalkan segala cara demi mendapatkan iPhone dengan 3 mata atau boba, sampai rela digandeng oleh om-om yang sudah memiliki istri dan anak. Banyak karyawati dari sebuah kantor menjadi simpanan atasannya. Kadang mereka bisa menyembunyikan dengan rapi perselingkuhannya, tapi kadang juga ketahuan. Dan sebenarnya ketahuan itu baik. Tuhan tidak mengizinkan engkau terlampau jauh hidup di dalam perzinahan dan dosa. Tuhan memberikan saudara kesempatan untuk bertobat. Saya bicara seperti ini bukan saya sok suci. Saya bisa jatuh dalam dosa yang sama. Ketahuilah kelemahanmu, saudara. Jangan mencobainya. Apapun alasan dari para sugar daddy, entah oleh karena hubungan rumah tangganya sedang tidak harmonis, tidak pernah dibenarkan yang namanya memiliki simpanan atau hidup di dalam perselingkuhan. Buat para sugar daddy, mari saudara bayangkan, apabila saudara memiliki anak perempuan, apakah saudara mau anak perempuan saudara menjadi sugar baby pria-pria tua di luar sana? Sebaliknya untuk para sugar baby, kalau engkau juga memiliki anak perempuan, apakah engkau mau anak perempuanmu menjadi sama seperti engkau? Kalau saudara adalah orang yang normal dan bermoral, maka saudara pasti tidak akan mau. Namun saya ingin menegaskan satu hal ini. Ini yang paling utama, bahwa apa yang saudara lakukan, hubungan perselingkuhan, ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Mari sebelum terlambat, saudara tinggalkan kehidupan atau perselingkuhan ini dan mulailah kembali kepada istri masa mudamu, menjadi pasangan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Minta Tuhan memberkati dan mengampuni saudara. Lumrah bagi kita untuk jatuh ke dalam dosa, tetapi Yesus berkata, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau sudah berbicara dan menegur kami. Apabila kami adalah orang yang masih hidup di dalam perselingkuhan, Tuhan tolong agar kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan itu dosa, jahat di mata-Mu, Tuhan. Sebelum kami mendapatkan penghukuman lebih jauh, kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, Tuhan. Demikian juga apabila kami melakukan kehidupan dosa dengan tujuan untuk memperoleh uang, dengan memperoleh keuntungan, kekayaan dengan cara yang instan. Ampuni kami, Tuhan. Kami mau belajar bekerja dengan sungguh, dengan tulus, dengan jujur, dengan penuh jerih lelah. Dan Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.